Oke. Oke, nah, jadi kita mulai sekarang. Hukum Kirchhoff yang dua loop ya. Jadi pada dasarnya rumus hukum Kirchhoff itu adalah sigma E ditambah dengan sigma IR itu sama dengan nol ya. Kalau potensial itu berarti sama saja dengan sigma E ditambah sigma IR. Potensial ini terserah. Mau A, B, B, C, C, D terserah begitu. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya untuk hukum Kirchhoff 2 ini? Kita ingat untuk lambang daripada elemen, ini kan seperti ini. Ini berarti kutub negatif, yang ini kutub positif, atau potensial tinggi, potensial rendah, gitu. Nah, arah arusnya itu di dalam loop itu terserah kita. Mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah dengan jarum jam itu up to you gitu, up to you, up to me, terserah ya. Ini arah arusnya. Nah, sekarang kita masuk untuk yang satu loop dulu ya. Yang di yang satu loop, misalnya ada seperti ini. Kemudian ini masuk lagi sana, terus, nah seperti ini. Kemudian ada lagi. Jadi terserah kita sih, nanti tergantung rangkaiannya seperti apa gitu. Nah ini Ibu bikinkan yang lengkap dulu. Nah misalnya seperti ini. Jadi di sini misalnya ini ada hambatan. Kemudian ini ada elemennya, berarti ini positif, ini negatif. Lalu ini ada elemen lagi, anggaplah ini negatif, ini positif. Terus ini gini, ada hambatan lagi. Di sini juga ada hambatan lagi. Lalu di sini ada elemen lagi. Kemudian di sini juga ada hambatan. Lalu di sini ada elemen lagi. Ya, seperti ini. Ya. Jadi boleh dikasih nama, di sini misalnya adalah R1, lalu ini adalah E1, kemudian ini E2, lalu ini adalah R3, kemudian ini adalah R4, lalu ini berarti E3, ini R1 2 ini ya, 2 ya, ini R2, ini R3. Baru di sini adalah R4, kemudian di sini adalah E4. Nah, sekarang titiknya ini kita kasih nama, misalnya titik sini titik A, lalu ini titik B, kemudian ini titik C, lalu yang ini adalah titik D. Nah, kita kasih angka, misalnya R1-nya sama dengan 3 ohm, kemudian ini sama dengan 2 ohm, lalu ini sama dengan 7 ohm, yang ini sama dengan 8 omega. Terus E1-nya misalnya di sini adalah 40 volt, kemudian ini adalah 10 volt, lalu ini sama dengan 20 volt, kemudian ini misalnya sama dengan 50 volt gitu. Nah, sekarang untuk menentukan arah arusnya itu terserah kita. Mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Up to you gitu. Jadi misalnya ini kita ke sini. Nah, kita bikin yang searah dengan jarum jam. Jadi ini adalah arusnya, I-nya. Nah, kita masuk di hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan nol. Nah, E-nya berarti kita mulai dari mau yang positif dulu, apa, dari E1 dulu boleh, dari E2 dulu boleh, dari E3 boleh, terserah. Kalau kita mau ikuti jalannya mulai dari A boleh. Oh, ini ketemu E1. E1-nya itu ketemu yang panjang dulu. Oh, berarti ini positif. Maka di sini ditulis adalah E1. Jalan ke sini, oh ini ketemu yang negatif. Berarti ini dikurangi dengan E2. Jalan lagi sini, ketemu negatif lagi. Berarti ini dikurangi lagi dengan E3. Kemudian jalan ke sini ketemu negatif lagi. Berarti ini dikurangi dengan E4. Nah, kita tambah dengan I. Kita kalikan R-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada R1 tambah R2 tambah R3
tambah R4. Nah, ini sama dengan nol. Nah, semisalnya Hillary ada hambatan dalam di sini, itu nanti kamu tambahkan aja di sini. R kecilnya berapa gitu ya. Nah, setelah itu E-nya kita pindahin ke sana semua. Ini berarti I dikalikan dengan, tulis saja di sini sigma R, nggak apa-apa ya. Itu sama dengan ini yang negatif dulu pasti pindah. Maka ini E2 ditambah dengan E3 ditambah dengan E4 ini dikurangi dengan E1. Selanjutnya untuk cari arusnya berarti sama dengan, ini kan sama aja sigma E. Tetap ditulis E2 ditambah dengan E3 ditambah dengan E4 dikurangi dengan E1. Berarti ini kita bagi dengan sigma R-nya adalah R1 tambah R2 ditambah dengan R3 ditambah dengan R4. Seperti itu boleh, nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu baru kita kasih masuk apa namanya angka-angkanya ya. Kita masukkan angka-angkanya di sini E2-nya berapa E2? E2 30 ya. Oh, ini 30. Kemudian ditambah E3 itu adalah 50. Tambah 50. Tambah E4 itu adalah 40. Lalu dikurangi dengan berapa ini? E1. Ya, E1-nya adalah 10. Nah, ini kan dalam volt. Kemudian habis itu kita bagi dengan R-nya. R-nya kita masukkan angkanya mulai dari R1 itu adalah 3, R2 2, R3 itu 7, kemudian R4 itu 8. Nah, ini dalam ohm. Volt dibagi ohm itu adalah ampere ya. Ini 30 tambah 50 tambah 40 dikurangi 10. Berarti berapa? 110 ya? 110. Berarti ini sudah jadi ampere dibagi dengan 5, 15, 20. Berarti ketemu 5,5 ampere. Oh, positif. Berarti udah benar ini kalau positif. Ya. Tapi kalau ketemu negatif pun ya nggak ada masalah. Nah, ini udah dapat nih I-nya. Ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah potensial antara titik A dengan titik B. Ingat ya, ini I sama dengan 5,5 ampere. Kita mau cari VAB gitu ya. Cari VAB. Nah, ini dihapus saja dulu. Untuk VAB punya itu kita bisa pakai jalan pendek, bisa juga nanti pakai jalan panjang gitu. Ya, bisa pakai jalan pendek, bisa jalan panjang. Nah, VAB ini berarti kita gambar ulang lagi. Nah, di sini ada titik A, ini ada titik B. Lalu di sini ada E1, kemudian ini ada R1. Nah, untuk loopnya ya, arah arusnya itu kita ngikutin yang ini, yang awal ini ya. Oh, ini arusnya nih arahnya ke sana nih. Dari A menuju ke B. Ini adalah I. Jadi ini adalah I. Kemudian potensialnya dari A ke B juga gitu loh. Potensialnya dari A ke B juga kita tetap apa gambarkan arahnya. Oh, dari ke sini. Ini kita tulis saja V gitu. Voltage ya, potensial. Untuk apa? Mengetahui apakah ini dengan ini searah enggak. Oh, ternyata searah. Jadi V dan I searah. Searah. Kalau gitu, maka V AB itu sama saja dengan sigma E ditambah sigma IR gitu. Kalau berlawanan arah boleh langsung tulis di sini minus gitu. Nah, sekarang dari A ke B ini adalah E1 nih di sini. Lalu ketemu positif dulu. Berarti ini tulis E1. Ditambah dengan karena searah berarti ditambah ini I dikalikan R-nya hanya R1. R1. Kalau misalnya ada hambatan dalam ya tinggal ditambahin hambatan dalam aja. Nah itu ya tinggal kita kasih masuk. Oh, E1 sama dengan 10 volt. I-nya tadi sama dengan 10 per 2 ya atau 5,5. 5,5 ampere. Dikalikan hambatannya adalah 3 ohm. Berarti ini sama dengan 10 volt, ini ditambah dengan 16,5 volt ya. Ampere ohm itu volt. Berarti ini sama saja dengan 26,5 volt. Nah, ini jalan yang pertama. Bisa juga kita menggunakan jalur panjangnya. Jalur panjang berarti ini. Nah, ini berarti ini adalah R4. Kemudian ini ada E3. Lalu ada R3. Lalu di sini ada R2. Kemudian yang di sini ada E2.
Ah, titik B ada di sini. Titik A ada di sini. Nah, arusnya itu kan dari B menuju ke A nih, arusnya ya. Arusnya dari B menuju ke A. Jadi kita ngikutin apa namanya ini, loop yang kita gambarkan. Oh, berarti ini ke sini. Ah, ini adalah I-nya ke sana. Kemudian voltasenya ngikutin hurufnya. Oh, dari A ke B, berarti ini ke sini. Ah, ini V-nya. Nah, kalau begitu antara I dan V itu berlawanan arah. Jadi I berlawanan dengan V gitu ya, berlawanan arah. Nah, kalau seperti itu, maka untuk cari V AB-nya itu berarti sama dengan apa? Sigma E dikurangi dengan sigma IR. Mau ditulis plus di sini nggak apa-apa, cuma nanti ingat I-nya berarti ketemunya harus minus gitu loh. Ya, karena ini sini kan positif gitu. Jadi ini ditulisin aja ya. Jadi sigma E-nya ini dari A ke B itu ketemu E4 dulu. Ini positif ini E4. Oh, berarti di sini adalah E4. Ke sini E3 juga ketemu yang positif, ini E3. Berarti ini ditambah dengan E3. Kemudian ke sini juga ketemu positif lagi. Positif lagi di sini adalah E2. Berarti ini ditambah dengan E2. Dikurangi dengan I dikalikan dengan R-nya yang dilalui di sini ada R4, kemudian ada R3, lalu ada R2. Berarti di sini ditulis adalah R4 ditambah dengan R3 ditambah dengan R2. Bisa masukin angka. Ya, jadi VAB berarti sama dengan ini E4, 40 volt ya. 40 volt ditambah dengan E3 adalah 50 volt. Ditambah dengan E2 itu adalah 30 volt. Lalu dikurangi I. I-nya tadi sama dengan berapa? 10 per 2 ya. Kita pakai 10 per 2 aja nggak apa-apa. 10 per 2 di sini adalah ampere. Kita kalikan R-nya di sini 8 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2. Ini dalam ohm ya. Oke. 40 tambah 50 tambah 30 berapa? 120 ya. seratus Iya, dua Bu. puluh volt. Ah, dikurangi dengan 10 per 2 dikalikan berapa? 17 ya. 17 ini berarti volt. Nah, 170 dibagi 2 berapa? 120 volt dikurangi dengan 8,5. 87,5 ya. Satu. Oh, 8 kan 16. 80,5 Eh, ya. 8, iya, Bu. 80, 85. 100, Tunggu dulu. 85, Bu. 170, 85. 85 ya. Ini cocok 17 ya. 8, 85, iya, Bu. 85 harusnya. harusnya 85 ya. Dan ntar. Harusnya ketemunya sama tuh. Kita ada salah ngitung di mana enggak tahu. Tunggu. Ini 85 volt. Ini dikurangi ini berapa? Kok ketemunya beda? Kalau ketemunya beda berarti ada kesalahan gitu loh. Di I-nya ya. Harusnya ketemunya sama. Ini 3 ohm, ini ketemu 10 volt, 5,5 kali 3 10. Tunggu dulu, tadi I-nya berapa? Harusnya 11 per 2, Bu. Ini enggak, Kak? Oh iya, 11 per oh, 2. cocok. Salahnya di sini. Iya, oke. Ini 11 per 2 nih. 11 per 2. 11 per 2. Oke, berarti ini salah. Ya. Oke, sekarang 17 kali 11 berarti 187 ya, kan? Ya, Bu. Satu sembilan delapan tiga tujuh koma dibagi lima 2. Oke, 93,5 koma lima. volt. Nah, 120 dikurangi 93,5 sama dengan 26,5 volt. Jadi ketemunya sama gitu. Ini dengan ini. Bisa ya? Ini sudah jalur panjang dengan jalur pendek. Jadi nanti misalnya yang ditanyakan adalah VBD, ya bisa pakai jalur ini, bisa pakai jalur ini gitu. Tergantung nanti yang ditanyain yang mana. Oke, bisa? Ya bisa, Bu. Bisa ya. Oke, sekarang kalau sudah berarti kita masuk ke yang dua loop. Yang kedua loop, ya, nanti gini. Jadi misalnya di sini ada elemen lagi.
Ini ada, lalu ini juga ada. Ah, seperti ini, lalu di sini ada lagi. Ya, sebutlah di sini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, R4, R5, R6, di sini R7. Lalu di sini adalah E1, ini adalah E2, lalu ini adalah E3. Misalnya di sini adalah 2 ohm, kemudian di sini adalah 3 ohm, yang ini 5 ohm, ini juga 5 ohm. Lalu di sini sama dengan misalnya 4 ohm, kemudian di sini 6 ohm, 4 tambah 6 berapa? 10 ya? Boleh. 10 Ya, Bu. berarti ini 5 ohm di sini. Ya ini 2, sebutlah 7 gitu ya. 5, 10, 20. Ya ini ganti 7 nih, ganti 7 ohm. Supaya angkanya genap-genap jadi gampang ngalinya gitu loh. Nah ini S1-nya misalnya di sini sama dengan 40 volt, di sini sama dengan 20 volt, lalu yang di sini misalnya sama dengan 30 volt gitu. Terus di sini dikasih cabang ini. A, kemudian di sini adalah B, yang ini adalah C, yang ini adalah D, kemudian di sini adalah E, yang di sini adalah F gitu. Nah, untuk ini itu ada beberapa loop apa pengaturan arah arusnya. Pengaturan yang pertama itu bisa modelnya seperti ini, yang kiri dengan yang kanan. Yang kedua, boleh naik semuanya gini ke sana. Lalu yang ketiga bisa yang ini ke sini, lalu yang ini ke sana, ya. Lalu yang keempat, ini berarti yang belum ini dengan satunya ini berarti. Ada 4 pilihan gitu loh. Cuman ibu sarankan itu kamu pakai yang pertama atau yang kedua. Jadi kuncinya di tengah. Di tengah mau turun semua atau mau naik semua. Supaya apa? Kamu tidak bingung dengan tanda plus dan tanda minus. Dua-duanya itu I1 dan I2 itu nanti di persamaan itu plus semua gitu. Nah, Hillary mau pilih yang mana? Hmm. Yang naik semua atau yang turun semua? Dari ini semua. Turun semua. Oke. Jadi kalau mau turun semua, maka ini I1-nya ini ke sini. Ini adalah I1. Yang ini adalah I2. I2-nya ibu pakai warna biru aja, nggak apa-apa. Ini adalah I2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat loop yang satu. Loop pertama ini kita harus gambarkan lagi. Udah digambar pun nggak apa-apa sebetulnya. Cuma lebih bagus digambarin. Jadi ingat ini di cabang BE ini dialiri oleh 2 arus yaitu I1 dan I2. Kalau kita mau lihat yang loop satu ini berarti kita yang jadi patokan adalah I1 itu positif gitu. Jadi ini kita gambar lagi dulu. Ini ada elemen. Oke, jadi di sini ada R1, ini ada R2, kemudian ini ada R7, kemudian di sini adalah R6. Lalu di sini adalah E1, kemudian di sini adalah E2. Yang jadi patokan I1. Yang jadi patokan ya, ingat ya, ini patokannya adalah I1. Ini, yang I1-nya ini patokannya. Jadi ini adalah I1, tapi ingat, di sini juga dialiri oleh I2. Jadi tetap ada I2 ke sini. Ini ada I2. Maka untuk ini kita langsung lagi di sini adalah sigma E ditambah sigma IR ini sama dengan 0. Tetap. Nah, untuk plus minusnya itu harus ikut yang loop pertama. Oh, ini ketemu minus dulu. Berarti min E1. Sini ketemu yang plus. Berarti ini ditambah dengan E2. Ini kita tambah dengan I1. I1 ini mengalir di R1, R6, dan R2, dan R7 gitu. Berarti, tunggu, kayaknya kurang, jangan di sini deh, sebelah sini ya. Ini loop satu ya, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Tadi ketemu min E1 ditambah dengan E2, ini kita tambah dengan I1. I1 itu yang mengalir semuanya nih.
R1, R2, R7, dan R6. Berarti ini adalah R1 ditambah dengan R2, tambah R7, ini kita tambah dengan R6. Nah, ini I2-nya kan searah dengan I1, maka kita tambah dengan I2, tetapi dia hanya mengalir di R7. Maka kita kalikan saja R7. Ini sama dengan 0. Habis itu kita kasih masuk angkanya, E1, E2-nya boleh dipindahin ke sana, nggak apa-apa ya. Jadi ini I1 dikalikan dengan R1 berapa R1? 7 ya. 7 ditambah R2 itu 3, ditambah dengan R7 itu 5, tambah R6 itu 5. Ini ohm ya. Kemudian ditambah dengan I2 dikalikan dengan R7, 5 ohm. Nah, ini sama dengan, ini E-nya pindah sini. Berarti ini E1 dikurangi dengan E2. 7 tambah 3 tambah 5 tambah 5, 20 ya. Berarti ini 20 ohm I1 ditambah dengan 5 ohm I2. Ini sama saja dengan E1-nya adalah 40 volt, E2-nya 20. Berarti dikurangi dengan 20 volt. Oke? Nah, sekarang ohm dibagi volt itu adalah ampere. Berarti ini boleh jadi 20 I1 ditambah dengan 5 I2 berarti sama dengan 20. Di sini satuannya udah ampere. Nah, ini kan ada kelipatan 5 semua nih. Bisa dibagi 5. Berarti kamu bisa bagi 5. Maka ini sederhanakan jadi 4 I1 ditambah dengan I2 berarti sama dengan 4 ampere. Ini kita sebut sebagai persamaan satu. Nah, setelah itu barulah kita masuk di loop 2 ya. Ini yang loop satu ya. Sekarang untuk loop 2 berarti yang ini. Kita gambar lagi. Ini digambar lagi. Nah, ini adalah R7, kemudian ini adalah R3, ini adalah R4, yang ini adalah R5, kemudian di sini adalah E2, lalu di sini adalah E3. Nah, ini yang jadi patokan I2-nya. Tapi ingat, di sini juga ada mengalir I1. Rumusnya tetap sama. Jadi untuk loop dua tetap apa? Eh, Sigma E ditambah sigma Sigma IN. IR ya sama dengan nol. Nah, ini kita ngikutin yang ini Hillary. Oh, ini E3 ketemu minus nih. Berarti min E3. Jalan ke sini ketemu yang plus. Oh, berarti tambah E2. Nah, ini I1 duluan nih. I1 mengalir di R7 saja. Berarti ini I1 R7. Ditambah dengan I2. I2 itu mengalir di semua R. Di sini berarti ada R3, 4, 5, 7. Maka ini adalah R3 ditambah R4 ditambah dengan R5 ditambah dengan R7. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita kasih pindahkan ke sini nggak apa-apa. Ini R7-nya tadi 5 ya. Berarti I1 kali 5 ohm. Ditambah dengan I2 kali R3-nya berapa? R3 4 ya. 4. R4-nya 6. R7-nya 5. R5 5 ya. Lalu R7 sama dengan 5 juga. Ini dalam omega. Berarti ini E-nya pindah sana. Maka di sini adalah E3 dikurangi dengan E2. Berarti ini adalah 5 ohm I1 ditambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 5. 20 ya. 20 ohm I2. E3 sama dengan 30 volt. 30 volt. Lalu E2 20 volt dikurangi dengan 20 volt. Volt dibagi ohm itu jadi ampere. Makanya adalah 5I1 ditambah dengan berapa? 4. Oh, jangan dulu. 5I1 ini 20 tetap ya. 20I2. Kemudian ini sama dengan 10. Berarti ini jadi ampere. Gitu. 30 kurang 20. Sekarang boleh bagi 5 nih. Maka ini sama dengan I1 ditambah dengan 4I2. Ini sama dengan 2 ampere. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Sampai di sini bisa dipahami? Kenapa harus ditambah I1 R7 dengan I2 R7 di antara loopnya, Bu? Yang mana? Ini, I2R7. Karena ini, di cabang ini, BE ini kan dialiri oleh dua arus. Ada I1 dengan I2.
Jadi harus ditambahkan. Hmm. Mm-mm. Biasanya kalau kamu lihat di YouTube itu nanti yang di sini disebut dengan I3 gitu. Tetapi nanti Oh, akan diubah kembali ke dalam I1 dan I2 gitu. Nanti Ibu ajarin yang itu. Tapi menurut Ibu lebih gampang yang ini. Karena ribet kalau ada I3-nya gitu. I3-nya itu nanti sama dengan I1 ditambah I2. Jadi kalau kita bisa langsung dalam I1 dan I2, kenapa kita harus pakai I3 gitu loh? Ngapain gitu? Karena merepotkan. Nah, kalau ini kan udah langsung disederhanakan nih. Ada I1, I2, ini juga ada I1, I2. Nah, ini tinggal kita gabung. Ini persamaan satu dengan persamaan 2 kita gabungkan untuk mencari berapa I1 dan berapa I2 ya. Persamaan pertama tadi kan 4 I1 ditambah dengan I2 sama dengan 4 ampere. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah I1 ditambah 4 I2 sama dengan 2 ampere. I1 ditambah dengan 4 I2 sama dengan 2 ampere. Nah, kita tinggal eliminasi. Tergantung kamu mau cari apa dulu. Aku mau cari I1-nya dulu boleh. Berarti kita eliminasi, maka yang di atas ini kita kalikan dengan angka 4, yang di bawah kita kalikan dengan angka 1. Jadi ini berarti tetap sama dengan berapa ini? Untuk yang di sini. 16 Ya, semua dikali 4. Berarti 16 I1 I1 ditambah dengan 4 I2 ini sama dengan 16 ya. 16 ampere ya. Dan yang di bawah berarti tetap I1 ditambah 4 I2 ini sama dengan 2 ampere. Udah. Habis ini kan tinggal kita kurang. Ini kan habis. Berarti ini 15 I1 sama dengan berapa? 14 ampere kan? 14. Ya, berarti I1 ini sama dengan 14 per 15 ampere. Setelah ini, kita mau substitusi boleh, enggak pun boleh. Kalau ibu lebih senang, enggak usah disubstitusi gitu. Pakai eliminasi dua-dua aja, nggak apa-apa. Nah, ini kita udah dapat. Tulis kembali aja 4I1 ditambah dengan I2 sama dengan 4 ampere. Kemudian di sini adalah I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan 2 ampere. Berarti atas kali 1 bawah kali 4 gitu. Dikaliin udah. 4 kali 4, 16 ya. Ini kali satu, sorry. Kali satu berarti tetap ya. Kali satu berarti ini tetap, jadi sama dengan berapa? 4 I1 ya. 4 I1 Ditambah dengan I2 sama I2 dengan 4 ampere. 4. Nah, Yang di bawah 4 I1 ditambah 16 I2 sama dengan 8 ya. 8 8. ampere. Nah, ini kita kurangi lagi nih. Maka ini habis. Sekarang berarti minus 16 15. 15 ya. 15 I2 minus 16 I2 15 ya. 15 I2 sama dengan minus 4 ampere ya. Berarti I2 sama dengan 4 per 15 ampere. Nah, udah dapat tuh I1 dan I2-nya. Jadi misalnya yang dicari adalah VBE gitu. Berarti dari B ke E kan tadi ada ini. Nah, ini titik B, kemudian di sini adalah titik E. Nah, yang ini ada R7, ini 5 ohm. Nah, ingat di sini dialiri dua arus. Ada I1 dan juga ada I2 ya, ada I2 gitu. Ini E berapa ya tadi ya? Berapa? E2, 20 ohm. 20 volt ya. Ini E2, ini 20 volt. Nah, 20 volt. Nah, ini 20 volt. Nah, berarti untuk cari VBE itu ya tetap sama, pakai sigma E ditambah sigma IR. Nah, E-nya berarti ngikutin. V-nya itu kan mulai dari titik B ke titik E ya. Ini V. Nah, ini V-nya ini. Dari B ke E. Berarti ini ketemu positif dulu. Maka di sini berarti sama dengan E2. Ditambah I-nya itu ada 2. Berarti kita pakai I1 ditambah dengan I2. Karena searah nih. Ya. Ini dikalikan dengan R7. Nah, E2-nya berapa? Oh, ini sama dengan 20 volt. Ditambah dengan I1-nya tadi berapa?
14 per 15 14 per plus 15. 4 per 15. Ini dalam ampere 15. kita kalikan dengan 5 ohm ya. Oke, berarti sama dengan 20 volt ditambah 16 per 15 kali 5 volt. Berarti ini coret 3 ya. Berarti 20 volt ditambah 16 per 3 volt. Maka, 18, Bu. tunggu dulu. 18. Tidak, tidak, tidak. Ini kan 16. Ini coret toh. 5 dengan ini kan bisa coret. Ini dengan ini kan 3. 14 tambah 4, Bu. 14. Oh, 18 ya. Oke, 18. Oke, oke. Dan. Ini 18 ya. Per 15. 18 per 15 kali 5 volt. Berarti di sini sama dengan 18 per 3 volt ya. Cocok ya? Ya, Bu. Berarti ini sama saja dengan 20. 18 dibagi 3 6 ya. Berarti 26 volt. Begitu. Itu kalau kita pakai jalan tengah. Bisa enggak kita pakai jalan yang kiri? Boleh. Pakai jalan yang kiri itu jalan yang ini. Dari B menuju ke ke sini. Enggak pakai jalan tengah. Itu bisa aja, nggak ada masalah. Nah, kalau pakai itu, tadi I1 udah ketemu ya. Ibu pakai di sini. I1 sama dengan berapa? 14. 14 per 15 ya. 15. I2-nya sama dengan 4 per 15 ya. Oke. Ibu pakai yang di sini nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita mau pakai jalan yang dari sini ke sini. Berarti kita pakai ini. E-nya ada di sini. B-nya ada di sini. Di sini ada R1, ini ada R2, lalu ini ada R6 ya. Ini ada E1. Nah, kalau pakai ini berarti kita hanya pakai I1 nih. Ini I1. Tetapi voltage-nya berarti B ke E ini ke sana. Ini V-nya. Ini adalah V-nya, BE. Berarti ini positif, E1. Maka ya tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR gitu. Harusnya ketemunya sama sih. Caranya Ibu tahu voltnya mengarah ke Dari bawah. ini tergantung ini, BE berarti dari B menuju ke E gitu. Kalau EB berarti dari E Hmm, menuju ke B gitu. Itu voltasenya. Kalau I-nya hmm. kita ngikutin ini, ngikutin yang kesepakatan awal. Jadi ini berarti V, BE ini sama saja dengan sigma E ditambah sigma IR. E-nya itu ngikutin dari P ke O ketemu positif. Berarti sama dengan E1. Nah, antara I dengan V itu kan berlawanan. Maka ini minus I1. Dikalikan R-nya yang dialiri adalah R2, R1, dan R6. Berarti R2 ditambah dengan R1 ditambah dengan R6. Udah, itu masukin angkanya. Masukin angkanya berapa nih? R1-nya, E1 sama dengan 40 ya. 40 volt. Dikurangi I1, cocok ya, I1-nya 14 ya. Oh ya, 14 per 15 ya. Berarti ini sama dengan di sini 14 per 15 ampere, kalikan R2 itu 3, R1 itu 7, R6 itu 5 ohm. Nah, berarti sama dengan 40 volt dikurangi 14 per 5 kali 20. 15 ya. 20 di sini adalah volt. Nah, ini tinggal dicoret lagi tuh. Tinggal dicoret lagi bagi 5 berarti ini 3 dibagi 5 ini 4. 4 kali 14 berapa? Bukan, bukan 3 tambah 7 tambah 5, 15, 15 Bu. ya? Oh iya tahu wah. 15 di. Iya, Ibu salah hitung lagi nih. 15 ya. Berarti coret ya, habis ya. Iya, Habis ini. Di sini adalah 15. Berarti habis. Dikurangi ini berapa? Coret, coret. 14. 14 ya. Ini volt. Nah, 40 dikurangi 14. 26 kan? 26. Iya, sama nggak dengan yang tadi? Sama Sama. kan? Lah ya, jadi boleh pakai jalan itu. Boleh nggak kalau kita pakai jalan dari sini ke sini? Nggak apa-apa. Jadi bisa juga pakai jalan ini. Dari B ke E-nya. Tinggal kita rubah yang ininya, gambarnya yang ini.
Kita rubah lagi nanti. Jadi dari B ke E gitu. Gak apa-apa. Jadi ada tiga jalur nih. Nah, seperti ini. Ini B, ini adalah E. Berarti sini adalah R3, ini adalah R4, di sini adalah R5. Tapi I-nya ke sana. Ini I-nya, I2. BE ini ke sini. Ah, berarti di sini E-nya adalah E3. Maka BE positif. Maka ini jadi E3 di sini. Jadi E3 kita ubah ya. Tetap sigma E ditambah sigma IR sama dengan nol tetap. Sigma E tambah sigma IR untuk VPN-nya. Berarti ini adalah E3. Ini I dan V-nya itu berlawanan arah. Berarti minus I2 dikalikan dengan R3 ditambah R4 ditambah dengan R5. E3-nya sama dengan 30 volt. Dikurangi dengan 4 per 15 ampere. Kita kalikan R3 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 5 ohm. Berarti sama dengan 30 volt dikurangi 4 per 15 kali 15, ini adalah volt, coret. Berarti sama dengan 30 volt dikurangi dengan 4 volt. Ini juga hasilnya sama dengan 26 volt. Sama semuanya. Jadi bisa ada tiga jalan gitu. Nah, nanti tergantung yang dicari apa lagi gitu. Misalnya yang dicari adalah VBF. Ya boleh nggak apa-apa. VBF berarti dari B menuju ke F gitu. Seperti itu. Nanti tergantung yang mana yang mau dicari. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, Hillary, yang masih belum jelas yang mananya? Kalau Kunci, misalnya dia melintas ke sebelah, Bu, itu melintas ke yang di sebelah bagaimana? tengahnya B dan E punya garis. Kayak Eh, misalnya dari B berputar ke F atau yang ini, pakai ini. kalau Boleh, lewat nggak apa-apa. Kalau kamu mau cari VBF begitu, boleh nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau ini ke sini, jadi yang penting yang di sini, yang BE-nya ini, itu mengalir dua, dua arus gitu loh. Kamu mau cari V apa sekarang? BF, Bu. BF, oke ya. Kita cari VBF. Dari BF kamu pakai jalan tengah. Ya, ini. Bisa cara lain kamu selain Oh, bisa. dia Bisa, bisa ndak harus pakai ini. Bisa dari sini ke sini. Yang berlawanan arah dengan jarum jam. Bisa yang searah, nggak apa-apa. Cuman kamu ingat di sini. Yang di sini ini ada I1, yang di sini ada I2. Jadi ngalir dua arus. Ah, yang ke sini berarti ini hanya I1 saja. Ini adalah F, di sini adalah B. Kemudian di sini adalah R7. Lalu ini adalah R6. BF berarti ini positif. Maka ini V, BF-nya berarti sama dengan E2. Ditambah sigma IR-nya berarti ada I1 dan I2. Ini. Ini ganti di sini aja. Bentar ya. Jadi ini adalah sigma E ya. E-nya berarti ini adalah E2. Berarti ditambah dengan I1 kita kalikan dengan R7 ditambah dengan R6. Lalu ditambah lagi dengan I2R7. Pakai itu. Nanti tinggal dikasih masuk angkanya. Atau misalnya kamu mau langsung gini, E2 ditambah ini adalah I1